Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Saya Ujiriani dari SD 06 Gombong. Saya Anita Larasati dari SDN 06 Randu Dongkal. Dan saya Rehatun dari SD Negeri 02 Cibubur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Bu Rihatun. Apa kabarnya Bu Rihatun? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anita, kabar saya baik Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah Bu, saya sehat juga Bu. Syukurlah kalau kondisinya sehat ya Bu ya. Ibu, siang ini ada sesi coaching bersama Bu Uci ya Bu ya? Betul sekali Bu Anita, nanti saya rencananya coaching itu jam 11 Bu. Saya akan melakukan coaching bersama Bu Uci. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya Bu ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Bu Uci. Kemudian apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya Bu? Ya Bu, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih pada Bu Anita yang sudah bersedia menjadi pengamat saya saat melakukan coaching nanti bersama Bu Uci. Baiklah Bu, sebelum Ibu memulai proses coachingnya ada beberapa hal Bu yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu ya. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan rubrik penilaian dulu Bu dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti, seperti itu. Baik. Ya, jadi Bu, untuk poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching nanti, yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur tirta atau tidak, seperti itu Bu. Kemudian kita ketahui bersama bahwa alur tirta terdiri dari tujuan umum, lalu kemudian ada identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga yang terakhir adalah tanggung jawab ya Bu ya. Baik Bu Anita, siap. Selanjutnya saya juga akan mengamati Bu, apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching atau tidak, seperti itu. Kemudian prinsip coaching itu kan membentuk kemitraan ya Bu ya dengan coachee, kemudian menggali potensi coaching itu dengan proses yang kreatif Bu dan memaksimalkan potensinya gitu Bu. Baik Bu. Kemudian juga kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh Bu atau present ya, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif Bu. Nah Ibu ketika nanti mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu itu perlu mendengarkan dengan rasa Bu. Rasa di sini maksudnya itu receive ya Bu, receive you summaries dan juga apresiasi ya Bu ya. Resep itu Ibu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coach Ibu nanti, kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu Ibu juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coach nanti Bu, dan Ibu bisa memberi apresiasi kepada coach Ibu, seperti itu. Nah, apakah sudah jelas Bu rubrik penilaiannya? Ya Bu, saya pada saat melaksanakan coaching nanti saya juga berencana akan melakukan dengan alur tirta Bu. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching Bu. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan tadi.
Baik Bu, lalu untuk selanjutnya izinkan saya bertanya lagi ya Bu ya. Baik Bu. Nah, untuk pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti Bu Rihatun? Nah, jadi begini Bu, saya pada saat melakukan coaching nanti, saya ingin 3 kompetensi yang saya kembangkan, yaitu pertama tentang kehadiran penuh, kedua tentang mendengar dengan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh, baik Bu, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ini Bu kembangkan tadi itu bagian mana Bu yang secara spesifik Ibu ingin saya observasi Bu? Baik Bu Anita, untuk yang spesifik itu yang ingin saya itu diobservasi itu yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna Bu. Oh, baik Bu, berarti fokus kompetensi coaching yang Ibu ingin saya observasi itu mendengarkan aktif ya Bu ya, dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Kemudian indikator seperti apa ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan Bu pada sesi coaching siang ini? Baik Bu, ya ini yang pertama nanti saya ingin agar mampu menyimak dan saya itu lebih banyak mendengar Bu daripada berbicara, serta saya dapat bebas dari Iya, baik Bu Rihatun. Oke Bu, demikian kegiatan observasi kita kali ini ya Bu ya. Terima kasih Bu Rihatun telah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan ingin saya observasi seperti itu. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Ibu Uji ya Bu ya. Nanti setelah Ibu selesai melakukan coaching, kita bertemu lagi Bu untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coachingnya yang akan Ibu lakukan nanti Bu. baik Bu. Iya. Ya baik Bu, sampai ketemu lagi ya Ibu Rihatun ya. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya Bu Rihatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anita. Sama-sama Bu Rihatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Uji, apa kabar Bu? Sehat semua Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Ya alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua Bu. Alhamdulillah Bu Uji ya. Saya ikut senang mendengarnya. Gini Bu, saya amati itu ya Bu ya, hari ini Ibu itu kelihatan kurang bersemangat dan tidak seceria biasanya Bu. Kalau boleh tahu nih, kira-kira ada masalah apa ya Bu ya? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah Bu. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira Bu Rihatun ada waktu enggak? Mohon maaf loh ya Bu ya, jika seandainya saya mengganggu waktu dan kesibukan dari Ibu Rihatun. Insya Allah ada waktu Bu Uji. Dan jangan sungkan ya Bu ya, Ibu Uji itu tidak mengganggu kok. Ya alhamdulillah, terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini belakangan ini saya sering merasa tidak nyaman. Pikiran saya juga tidak tenang Bu. Berarti Ibu itu istilahnya tidak seperti biasanya, itu karena ada sesuatu yang mengganggu ya Bu ya. Iya betul Bu. Saya berharap akan mendapatkan solusi ya Bu ya, dari ketenangan dan juga ketenangan setelah saya menceritakan semua keluh kesah saya Bu. Ya, jadi intinya itu biar saya bisa bantu Ibu mengatasi ketidaknyamanan itu. Kira-kira nih Bu, apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita nanti Bu? Iya Bu, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan ya Bu, pemecahan dari permasalahan yang saya hadapi ini. Amin ya Bu. Amin, 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 amin. Baik, kira-kira nih Bu, ada hal lain yang ingin Ibu dapatkan? Yang jelas saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi ini Bu. Kalau boleh tahu nih Bu, permasalahannya apa ya Bu? Coba diceritakan. Begini Bu, di kelas saya Bu, itu ada salah satu siswa yang jarang sekali masuk sekolah Bu, dengan berbagai macam alasan Bu. Alasannya itu setiap hari itu banyak sekali. Bahkan
pada tahun ini Bu, ini adalah tahun kedua siswa tersebut ada di kelas saya Bu. Apa yang sudah Bu Uji lakukan terhadap anak itu, Bu? Saya sudah memanggil anak tersebut Bu, dan juga mencoba melaksanakan segitiga restitusi terhadap anak tersebut ya Bu ya. Setelah dilaksanakan segitiga restitusi itu Bu, awalnya itu anak tersebut rajin Bu, rajin berangkat sekolahnya. Tapi itu tidak berlangsung lama Bu, karena anak tersebut kembali lagi jarang lagi masuk sekolah. Padahal saya sudah WA sama orang tuanya, tapi juga sampai hari ini tidak ada respon dari orang tuanya Bu. Itu setelah dilakukan segitiga restitusi itu, kalau boleh tahu apa yang mendasari siswa tersebut sehingga dia itu jarang masuk sekolah, Bu? Iya Bu, jadi siswa tersebut itu selalu berbelit-belit ya Bu ya, dalam menjawab setiap kali ditanya. Namun saya mendapatkan informasi Bu bahwa anak tersebut itu jarang masuk sekolah itu dikarenakan suka bangun siang, karena ternyata tidak ada yang membangunkannya. Jadi kedua orang tuanya itu kebetulan berjualan sayur dan harus berangkat pagi Bu, jam 3 itu sudah berangkat, dan tempatnya itu lumayan lama. Jadi anak tersebut itu tidak ada yang mempersiapkan segala sesuatunya ketika dia mau sekolah. Dan kebetulan lagi Bu, informasi yang saya dapat ternyata di rumah itu anak tersebut itu difasilitasi HP Bu, dan juga wifi-nya ada di rumah itu. Jadi mungkin anak itu merasa nyaman di rumah dengan bermain HP, makanya dia tidak mau berangkat sekolah seperti itu Bu. Gini Bu, kalau boleh tahu ya Bu ya, sudah berapa kali Bu Uji melakukan praktek segitiga restitusi terhadap siswa tersebut? Iya, baru 1 kali Bu. Kira-kira situasi ideal apa yang Ibu Uji inginkan pada siswa tersebut? Saya ingin anak tersebut punya semangat dalam belajar. Yang pertama ya Bu ya, punya semangat yang luar biasa, dan tentunya rajin masuk sekolah, dan juga nanti dapat mengejar ketertinggalannya dalam berbagai mata pelajaran seperti teman-teman yang lainnya. Dan saya juga pengen anak tersebut itu nanti naik kelas ke depannya Bu, dan tidak tertinggal lebih jauh lagi. Sejauh Bu Uji mengenal anak tersebut, kira-kira nih hal apakah yang penting yang harus Ibu lakukan untuk siswa tersebut? Saya akan memberi perhatian lebih pada anak tersebut, dan juga melibatkan guru-guru yang lain dalam melakukan segitiga restitusi. Dan juga yang paling penting itu adalah saya ingin sekali bertemu dengan kedua orang tua dari siswa tersebut Bu. Ide bagus itu Bu, saya setuju sekali itu. Lalu menurut Bu Uji nih ya, apakah hal tersebut sudah baik menurut Bu Uji? Saya rasa itu hal yang paling tepat ya Bu ya, yang harus dilaksanakan. Baik, kira-kira kapan Bu Uji akan melaksanakan segitiga restitusi selanjutnya? Saya rasa cepatnya ya Bu ya, supaya siswa tersebut nanti sadar akan pentingnya sekolah untuk masa depannya nanti. Wah, subhanallah, luar biasa itu Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil itu sudah sangat-sangat bagus Bu. Saya setuju sekali dengan ide Ibu Uji. Wah, alhamdulillah ya Bu ya, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa lega sekali. Alhamdulillah Bu Uji, saya juga merasa senang nih Bu, dan sangat bersyukur pada akhirnya Bu Uji sudah merasa lega, juga sesuai dengan yang nanti direncanakan. Kira-kira komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Ya baik Bu, mengenai hal itu sepatnya saya akan lakukan hal tersebut ya. Tadi yang sudah saya jelaskan di atas itu, seperti melakukan segitiga restitusi dan juga memberikan perhatian yang lebih pada anak tersebut, walaupun segala sesuatunya itu tidak bisa secara instan ya Bu ya, tapi akan saya lakukan secara bertahap Bu. Iya. Lalu selanjutnya dukungan apa nih yang kira-kira Bu Uji harapkan, Bu Uji butuhkan untuk melakukan komitmen tadi? Iya, nah terkait untuk masalah ini Bu, ini juga masih dalam pikiran ya Bu ya. Akan tetapi saya akan berusaha berkomitmen dengan kepala sekolah, itu yang pertama selaku atasan saya.
dan juga nanti dengan teman-teman guru, dan juga yang paling penting itu adalah dengan orang tua dari siswa tersebut. Bagus, bagus, bagus. Ini ide bagus sekali Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu ya. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang jauh lebih tenang, jauh lebih nyaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak ya Bu ya atas waktu dan kesempatannya, dan semuanya saya jadi merasa lega sekali. Dan semoga nanti kedepannya kita menjadi guru-guru yang menjadi teladan bagi siswa-siswa kita ya Bu ya. Amin, amin, amin. Ya Allah, sama-sama Bu Uji. Terima kasih ya Bu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Uji. Halo Bu Rihatun, wah luar biasa sekali ya Bu ya, coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat nih Bu, perasaannya bagaimana setelah melakukan coaching Bu Rihatun? Iya Bu Anita, tadi setelah melaksanakan coaching saya merasa kompetensi saya yang sudah saya harapkan itu tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan Koci, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi Koci itu bisa diatasi dengan baik. Baik Bu Rihatun, pada saat Koci tadi itu jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari mengembangkan yang Bu Rihatun harapkan pada kompetensi coaching Ibu, kira-kira apa saja Bu yang sudah dilakukan pada proses coaching tadi Bu? Jadi setelah melaksanakan coaching tadi itu saya merasa sudah mampu fokus terhadap Koci, yaitu dengan menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai alur delta Bu. Baik Bu Rihatun, jadi sudah tercapai ya Bu ya tujuan atau indikatornya ya, pengembangan yang Ibu harapkan ya Bu ya. Iya, menurut saya begitu Bu. Ya baik Bu, izinkan saya Bu untuk menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu ya. Ya Bu, silakan Bu Anita. Jadi baik Bu, berdasarkan observasi saya, percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik Bu, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada Koci dalam sesi coaching itu, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, lalu merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab ya Bu ya dalam menjalankan aksinya. Kemudian Ibu juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching Bu, di mana tadi saya lihat Ibu fokus pada Koci Ibu. Artinya itu Ibu sudah melakukan kesadaran penuh atau Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu tadi, seperti yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi tadi ya Bu ya. Itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi ya Bu ya. Kemudian menurut saya itu sudah sangat baik Bu yang dilakukan Ibu Rihatun. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan praobservasi tadi. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai semua Bu Rihatun. Saya sangat senang mendengarnya Bu. Terima kasih Bu Anita atas umpan balik yang sudah Ibu berikan Bu. Sama-sama Bu Rihatun. Nah Bu Rihatun, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya Bu? Baik, jadi begini, saya itu berencana ke depannya itu nanti untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif lagi dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Juga nanti saya melakukan coaching ke depannya itu bisa bercerita lebih banyak dengan Koci. Jadi Koci itu bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya Bu. Iya, ya baik Bu Rihatun. Semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai harapan Ibu nantinya ya Bu ya. Semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak praktik coaching Bu. Ya. Iya Bu, saya kedepannya akan melakukan hal tersebut dengan baik Bu. Baik Bu, kemudian kira-kira ada hal lain tidak Bu yang akan disampaikan? Saya kira sudah cukup Bu. Baik Bu, kalau sudah cukup, terima kasih ya Bu Rihatun atas waktunya. Terima kasih, cukup demikian dari saya Bu Rihatun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek kucing yang sudah kami lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.